salah setunggaling kesatria wirotama masih turun kasuma rembeseng waduk wijene ngatapi ingkang peparab Raden Abdul Hadi nulia sesampune ngumpak remaja putra piyambeke karang ramang kasmaran dening salah sanunggaling wanodya kang ayu yaniku kang jejuluk Ratu Randulawang Anjasmara. Ratu Randulawang Anjasmara punika putri saking Krangkeng nulia tepang jodoh kelawan Raden Abdul Hadi kajajar pasang lamineng lami sampune nikah nggadai putra lan putri sekawan jumlahipun setunggal Kimukayim kaping kali Ki Ismail kaping 3 Ki Yahya lan kaping sekawane wanodya kang nami Nyai Alpan. Sesampune putra lan putri punika dewasa dipun wulang wuruk ngaji dening ingkang rama Raden Abdul Hadi dipun pituturi bab sarengat agama Nabi wekal salat lan ibadah uga diwejang kitab-kitab pegon saking Arab piyambake sampun mumpuni dateng bab agami konang kondar nami Kimukayim Kiai Lugu sampai kapireng dateng ke Daton Kanoman Cirebon nulia dipun angkat dados penasihat bab agami dening Pangeran Khairuddin Pertami yaniku Jeng Sultan Kanoman. Menurut data yang ada di Keraton Serbonan, Kimukayim adalah putra dari Pangeran Abdul Hadi. Pangeran Abdul Hadi itu adalah putra dari Pangeran Baudenda yang menikahi putri namanya Anjas Asmara, seorang putri dari Lebemangku dari asal Srengseng Indramayu. Nah, dari hasil pernikahannya beliau itu mempunyai putra diantaranya Kimukayim namanya. Nah, Kimukayim dari kecil sampai dewasa dididik pelajaran agama Islam oleh ayahnya, kemudian belajar juga ketatanegaraan dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Sampai akhirnya setelah dewasa, Kimukayim dijadikan mufti di Keraton Kanoman. Mbak Kimukayim ada hubungannya dekat sekali dengan Pangeran Raja Kanoman karena adalah hubungan antara murid dan guru. Karena Mbak Kimukayim adalah seorang mufti ataupun guru yang ada di Keraton Kanoman. Sedangkan Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Suyanegara adalah salah satu murid dari beliau. Ada satu naskah di sini diceritakan dalam naskah bahwa Kimukayim menghadiahkan atau menghibahkan naskah tentang bab masalah ilmu hakikat dan ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain kepada Pangeran Raja Kanoman. Ini ada tulisannya yang mengatakan bahwa ini bahasa Jawa, kemudian punika kitab kagungane Pangeran Raja Kanoman angsal saking Mbah Kimukayim kang amendakti. Nah, ini salah satu bukti bahwa buku ini adalah peninggalan Kimukayim yang ditulis sendiri oleh Kimukayim yang dihadiahkan pada Pangeran Raja Kanoman. Nanging wonten Kimukayim kang ngimpun para santri lan ngriku nyukani didikan arahan pemahaman dateng para santri tentang ulah kompeni. Setelah Sultan Kanoman yang keempat wafat pada tahun 1792, segera residen yang sedang bertugas saat itu di Cirebon bernama Johann Lubet Umkhroff
segera mengambil cincin yang bersegel dan keris untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk disimpan dan diserahkan kembali kepada Sultan berikutnya, yaitu Sultan Kanoman kelima. Di tempat inilah Sultan Kanoman kelima dinobatkan. Beliau dinobatkan dalam upacara kebesaran. Beliau juga menerima akte penobatan beliau dengan map ludru berwarna kuning. Sedulur, kula lan sampean kabeh kudu wani nentang lan nglawan kafir Belanda sing sampun mileti urusan kraton kejeron. Mangka tindak tanduke dipun awasi, dipun curigai. Ning riku waspadane Kiai Mukayim kang siwek dipun awasi, dipun curigai, mangka kersa ninggalaken Kraton Kanoman piyambake ngilari panggonan kang cocok kanggo mulang para santri. Amblas lampai Ki Mukayim sampai dumugi dateng buntet Mertapada. Itu karena Belanda terlalu mencampuri urusan kesultanan. Sebagai bentuk protes beliau lebih memilih untuk tinggal di luar kesultanan. Yang akhirnya Mbah Mukayim berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah satu pondok pesantren. Dia membangun pondok pesantren dan banyak dihadiri oleh berbagai macam santri dari berbagai daerah. Karena ternyata datang banyak para santri, akhirnya kan ini kan tercium oleh Belanda. Di samping dikhawatirkan menyusun kekuatan, dan memang kenyataannya iya menyusun kekuatan menentang Belanda. Oleh karena itu Belanda mencari jalan untuk menangkap beliau dan terpaksa beliau menghindar itu, pondoknya dihancurkan. Pada saat dikejar oleh Belanda, beliau lari atau menghindar ke saudaranya, mengungsi di suatu daerah yang namanya adalah Pesawahan, yang sekarang juga adalah merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon, yaitu kepada adanya Ki Ismail di sana. Ning Pesawahan punika wonten ingkang rayi Kiai kang siweg ngrintis yaniku Kiai Ismail. Adinipun Ki Mukayim den bantu dening adi itenipun yaniku Ki Ardisela semane Nyi Alpan punika. Antara pondok pesantren Pesawahan dan Butet kira-kira sekitar 5 atau 6 kilometer. Mbah Mukayim di sana pun dikejar kembali, yaitu oleh Belanda. Di situ kemudian Mbah Mukayim bersama-sama dengan Kiai Ardisela, adik iparnya, untuk sama-sama perang melawan Belanda. Dan dengan karomah beliau sekali lagi, beliau kemudian membakar satu kertas di atas meja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat Belanda itu memasuki kawasan tersebut, seakan-akan kawasan itu sudah terbakar oleh api. Karena beberapa kiai, beberapa ulama, beberapa pimpinan-pimpinan pejuang menghadap ke Mbah Mukayim, bukan sekedar minta doa atau minta bantuan, tapi Mbah Mukayim pun memberikan strategi-strategi peperangan. Strategi-strategi peperangan ini persis seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di dalam perang Badar ataupun perang Uhud. Kemudian salah satu kenang-kenangan yang diberikan oleh para pejuang atau para ulama yang ada di Aceh, sebuah rencong, dan rencong itu adalah sebagai bukti bahwa Mbah Mukayim pernah bersama-sama berjuang mempertahankan tanah Aceh dari penjajah Belanda.
Kemudian Mbah Mukoyim pulang ke Cirebon, dan alhamdulillah wabah itu bisa teratasi. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat karomahnya Mbah Mukoyim. Dan Belanda pun mengembalikan hak Pangeran Suryanegara dan segera mengangkat Pangeran Suryanegara, dan diberikanlah keraton baru, yaitu Keraton Kacirebonan. Kemudian kembali Mbah Mukoyim minta petunjuk musyawarah dengan adiknya yang ada di pesawahan, yaitu Kiai Ismail, dan adik iparnya yang bernama Kiai Ardi Sela untuk kembali, yaitu menangani secara khusus atau membangun kembali pondok pesantren Buntet yang sekarang ada. Pada waktu beliau itu sudah berniat untuk mendirikan pesantren, beliau itu berpuasa 12 tahun. 12 tahun. 3 tahun mempuasai atau meriadoi dirinya sendiri untuk agar selamat. 3 tahun untuk anak cucunya, 3 tahun untuk bumi pesantrennya, dan 3 tahun untuk para pengikut dan para santrinya. Ya Habib Allah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala